Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya bahas bagaimana cara mengatasi kenakalan petugas koperasi harian terhadap nasabahnya. Yang pertama-tama, Bapak Ibu, mungkin Anda yang tinggal di desa, mungkin Anda sering lihat petugas bank keliling berjamur di kampung atau di desa yang sering menawarkan pinjaman ke tukang nasi uduk atau ke tukang kantin-kantin sekolah atau ke tukang bubur ayam. Saran saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang bapak-bapak mau minjam ke bank keliling atau koperasi harian, nggak jadi masalah. Bapak Ibu, sebagai pertimbangan yang penting kita buat bayarnya. Dan seterusnya, bapak-bapak, ibu-ibu, apabila Ibu butuh modal dan meminjamnya ke bank keliling atau ke koperasi harian, saran saya, tanyakan dulu ke petugas koperasi tersebut caranya bagaimana, angsurannya bagaimana. Contohnya, kalau pinjamannya 1 juta, nerimanya 900, angsurannya 50.000 selama 24 hari, saudaraku, itu benar. Tapi kalau petugas koperasi tersebut memberikan pinjaman 1 juta, nerimanya 900, lalu Anda tanyakan yang 100 kemana, dia ngomong, dia bilang administrasi, itu bohong, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kalau di koperasi harian yang benar, yang sesuai, ada izinnya, kalau ngambil 1 juta itu nerimanya 900, yang 100 kemana, 50.000 administrasi, 50.000 tabungan ibu atau tabungan nasabah. Dan selanjutnya Anda tanyakan angsurannya itu, tanyakan berapa. Kalau setorannya 50.000 selama 24 hari, itu biasanya koperasi tersebut benar. Tapi kalau dia ngomong pinjaman 1 juta nerimanya 900, angsurannya 50.000 selama 26 kali, itu biasanya petugas koperasi tersebut udah bohong, karena dari kantornya itu disarankan 24 hari, yaitu jatuhnya 1.200.000. Intinya yang 100.000 tadi tabungan ibu, yang 100.000 administrasi kantor. Dan selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Anda mau minjam, silahkan minjam. Dan keduanya, kalau sudah terlanjur bapak-bapak, ibu-ibu minjam terhadap koperasi tersebut, saran saya, perhatikan di saat melakukan pembayaran. Misalnya, pinjaman 1 juta angsurannya 50.000 selama 24 hari. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu tidak punya angsuran atau tidak punya uang 50.000 untuk bayar hari ini. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu yang minjam itu suka nitip, intinya melakukan pembayaran separuh angsuran. Contohnya, ibu angsurannya 50.000, tapi ibu tidak punya uang 50.000 dan ibu membayarnya 25.000 terhadap petugas bank keliling tersebut. Perhatikan, Bu, saran saya, perhatikan yang 25.000 tadi ditulis enggak ke promes itu. Contohnya, kalau ibu bayar hari ini 50.000, ibu udah dapat nomor 4. Tapi kalau ibu melakukan pembayaran hari ini 25.000, berarti dia itu harus
menulis 25.000 tadi yang ibu bayar ke petugas harian tersebut ke nomor 4, dan besoknya kalau ibu melakukan pembayaran lagi 25.000, berarti ibu mendapatkan sobekan ke-4. Itu sebenarnya jalurnya ibu-ibu. Jangan mau kalau ada petugas bank keliling atau petugas operasi harian, kalau ibu bayar separuh tapi dia nggak nulis, jangan mau, ingatkan Bu. Karena kenapa? Kalau ibu nggak ingatkan, biasanya itu menjadi uang bensin dia atau uang masuk dia, Bu. Itu nggak disarankan oleh pihak kantor. Dan selanjutnya ibu perhatikan, di saat ibu melakukan pembayaran, ibu perhatikan, contohnya ibu udah nomor 8 ini, perhatikan nomor 7 kemarin sama nomor 8 ibu melakukan pembayaran, perhatikan ada nomor serinya di belakangnya, harus sama ibu. Contohnya nomor seri itu, contohnya di nomor 7 kemarin nomor serinya di belakang ada 4 angka, contohnya 1350. Berarti di nomor 8-nya itu ibu melakukan pembayaran sama nomor serinya 1350. Sampai ibu lunas sampai 24 hari ibu tetap nomor serinya itu 1350. Tapi kalau petugas koperasi tersebut melakukan atau memberikan nomor yang sudah ibu bayarkan, contohnya nomor 7 nomor serinya di belakang 1350, nomor 8 ibu melakukan pembayaran dikasihkan nomornya oleh petugas koperasi tersebut 1355, itu sobekan palsu ibu. Saran saya, ibu jangan mau nerima sobekan tersebut, ibu minta nomor sobekan nomor 8 dengan nomor seri yang sama. Begini Bu contohnya kira-kira Bu ya. Ini Bu ya. Ini promise Bu. Ini ibu promise. Ibu perhatikan. Nomor promise itu Bu, itu nomor serinya sama sih Bu ya. Perhatikan ya Bu ya. Ini nomor serinya sama ini. Ibu boleh cek ini sih Bu ya. Nomor serinya ini contohnya 796 ini Bu ya. Nomor serinya 796. Semua itu 796 Bu ya di sini Bu. Nah, kalau ada petugas harian memberikan bukti sobekan tidak sama nomor serinya, berarti sobekan tersebut sobekan palsu. Berarti ibu kena bodohin petugas koperasi tersebut, karena di kantor tersebut ibu melakukan pembayaran tapi utang ibu nggak berkurang. Saran saya Bu, perhatikan nomor serinya sama nggak Bu. Nah, begitu ya kira-kira Bu ya. Dan perhatikan ibu, kadang-kadang di zaman sekarang ada orang yang sifatnya pribadi melakukan peminjaman di hari itu juga. Contohnya, di saat ibu melakukan peminjaman 500 sudah lunas, kemudian di saat pelunasan nasabah tersebut, nasabah tersebut mau minjam di hari itu juga, dan seterusnya petugas bank keliling tersebut memberikan pinjaman tersebut. Saran saya, ibu perhatikan berapa sobekan lagi. Contohnya, sobekan ibu 10 sobekan lagi kali 50.000. Berarti kalau ibu ngambil 1 juta, ibu sesudah di top up atau sesudah dipotong kekurangan ibu nerimanya 400.000 lagi Bu. Tapi kalau petugas koperasi tersebut memberikan ke ibu pinjaman tersebut sesudah diputar atau sesudah di top up menerimanya 350.000, ibu jangan terima, karena petugas bank keliling tersebut melakukan kenakalan, yaitu sebanyak 50.000 untuk rokoknya Bu. Saran saya perhatikan Bu benar-benar sobekannya. Ibu melakukan pembayaran berapa, perhatikan di saat diputar hari itu juga perhatikan sisa berapa sobekan lagi. Contohnya ibu sudah melakukan pembayaran 10 nomor, berarti nomor ibu harus sisa 14 sobekan lagi. Perhatikan, kalau 14 sobekan kali 10.000 berarti 140.000. Kalau ibu melakukan peminjaman 200.000 berarti ibu menerima
40.000 lagi, karena pinjaman 200 nerimanya 180, dipotong kekurangan ibu 140.000, nerima 40.000 lagi. Kira-kira begitu Bu ya contohnya. Saran saya, ibu tetap perhatikan petugas koperasi tersebut, karena petugas koperasi sekarang udah pintar-pintar, udah nakal-nakal. Itu saya dapat ilmunya berkat dulu saya pernah kerja di koperasi harian selama bertahun-tahun. Saran saya ibu perhatikan. Dan selanjutnya ibu, kadang-kadang petugas koperasi tersebut memberikan pinjaman contohnya 500. Kalau 500 itu nerimanya 450.000 ya, bayarannya 25.000 selama 24 hari. Tapi kalau petugas koperasi tersebut memberikan pinjaman 500 di kartunya, sementara ibu nerimanya 360, berarti petugas koperasi tersebut telah membodohi ibu sebanyak 90.000. Saran saya ditegur petugasnya. Apabila dia nggak mengindahkan, silakan ibu minta nomor pengawasnya atau minta nomor manajernya, biar ibu menelepon manajernya agar petugas bank keliling tersebut ditegur oleh pimpinannya. Kira-kira yang saya maksud ibu paham semua, demi kelancaran ibu pinjam di lapangan. Dan selanjutnya ibu, saran saya, kalau tuh ibu mau minjam jangan banyak-banyak, cukup satu koperasi satu orang, karena kebanyakan ntar ibu pusing sendiri bayarnya, jadi lubang kali lubang. Kalau ibu udah nggak kuat menutupi lubangnya, lama-lama ibu pusing sendiri. Ya cukup sekian ibu ya nasihat dari saya, mudah-mudahan ibu paham semua demi kelancaran ibu melakukan pembayaran terhadap petugas koperasi Bank Harian. Terima kasih.